Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yubtilul wudu'ah lamsus zawjah. Hal yubtilu ana batalno al wudu'ah ing wudu'. Hal yubtilu apakah membatalkan al-wudu'a ing wudu' lamsus zaujati opo menyentuh istri. Lamsus zaujati opo menyentuh istri. Warabi'u utawi kang kaping papat. Warabi'u utawi kang kaping papat iku lamsur rajuli. Iku menyentuhnya laki-laki al-mar'ata al-ajnabiyata al-mar'ata wong wadon al-ajnabiyata yang bukan mahramnya. Artinya ghairal mahrami tegese kang bukan mahramnya. Walau maitatan walaupun iku mati. Walau maitatan walaupun itu mati wal muradu lan utawi den karapaken. Wal muradu utawi den karapaken birrajuli kalawan ar-rajul. Yang dimaksud dengan laki-laki wal mar'ah lan perempuan iku zakarun wa unsa. Zakarun iku seorang laki-laki wa usa dan perempuan balagha kang tameka sapa zakar wa unsa. Balagha kang tameka sapa zakar wa unsa hadda syahwati batasan di syahwati. Hadda syahwati batasan di syahwati urfan ing dalam kebiasaan. Urfan ing dalam kebiasaan. Wal muradu utawi den karapaken. Wal muradu utawi den karapaken bil mahrami kalawan mahram. Man iku wong haruma kang haram. Man iku wong haruma kang haram nikahuha opo menikahi man. Nikahuha opo menikahi man li ajli nasabin karena ada hubungan nasab. Li ajli nasabin karena ada hubungan nasab. Auradoin atau mertua, au musaharatin atau susuan, au musaharatin atau susuan. Wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif. Wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif lafat min ghairi hailin tanpa penghalang. Yukhriju iku ngetokake apa qauluhu. Yukhriju iku ngetokake apa qauluhu ma ing perkara. Ma ing perkara laukana lamun ono. Laukanah lamun ono unaka iku ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Hailun opo penghalang seperti sapu tangan umpamanya. Hailun opo penghalang fala naqduh mongko tidak membatalkan wudu iku maujud. Fala naqduh mongko tidak membatalkan wudu iku maujud hina idin ing dalam nalaikane hail hunaka hail di depannya hina idin ing dalam nalaikane hunaka hail
Qauluhu man harumah nikahuha. Qauluhu utai ucapannya ke musonif man harumah man wong harumah kan haram nikahuha opo menikahiman. Kharaja iku keluar. Kharaja iku keluar bidzalika kalawan mengkono man harumah nikahuha. Man sapa wong la yuharamu yang tidak diharamkan. La yuharamu kang tidak diharamkan nikahuha opo menikahiman. Waya utawi man al ajnabiyah itu wanita yang bukan mahramnya as-sabiqatu yang telah lewat. Al-ajnabiyatu itu wanita yang bukan mahramnya as-sabiqatu yang telah lewat. Wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif yaitu lafaz li ajli nasabin au gharabatin, karena ada hubungan nasab. Karena ada hubungan nasab au gharabatin atau kerabat. Au gharabatin atau kerabat. Kama koyok perkara fil ummi ing dalam ibu. Fil ummi ing dalam ibu wal binti dan anak perempuan, wal binti dan anak perempuan, wal ukhti dan saudara perempuan. Wa qauluhu awradhain, rohnya fathah ya, ini enggak salah ini. Wa qauluhu awradhain, wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif awradhain atau susuan, contoh kal ummi seperti ibu. Kal ummi seperti ibu minar radha'i sangking susuan, wal ukhti lan saudara perempuan, wal ukhti lan saudara perempuan minar radha'i sangking susuan. Wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif lafat au musyaharah. Irtibatun itu berhubungan. Irtibatun itu berhubungan yusbihu kang nyerupai opo irtibat. Yusbihu kang nyerupai opo irtibat al-qarabata ing kerabat. Al-qarabata ing kerabat kama koyok perkara. Fi ummi zaujati ing dalam ibunya istri, garis miring mertua. Fi ummi zaujati ing dalam ibunya istri, garis miring mertua. Wa bintiha dan anak perempuannya zaujah. Dan anak perempuannya zaujah. Nikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Wa zaujatil abih dan istrinya ayah. Istrinya ayah berarti apa namanya? Ibu? Ibu apa ibu? Ibu tiri. Garis miring ibu tiri. Dan istrinya ayah garis miring ibu tiri. Wa zaujatil ibni dan istrinya anak, garis miring menantu, dan istrinya anak. Wa kharajah lan metu bidzalika kalawan mengkono musyaharah yang bukan hubungan musyawarah, ukhtuz zaujah, sopo saudara perempuannya istri, garis miring ipar. Ukhtuz zaujati, sopo saudara perempuannya istri, garis miring ipar. Ipar itu bukan mahram.
Wa ammatuha dan bibinya ipar. Wa ammatuha dan bibinya ipar, wa khalatuha sama bibinya istagfirullah. Wa ammatuha dan bibinya zaujah atau bibinya istri, bukan ipar. Dan bibinya zaujah atau bibinya istri. Wa khalatuha dan bibinya zaujah atau bibinya istri. Ini sama bibi, cuma bedanya kalau amma itu bibi dari jalur ibu. Nah, jadi saya punya ibu, terus baru bibi dari ibu itu namanya amma. Terus kalau khala itu bibi dari jalur ayah, itu namanya khala. Jadi materi pada pertemuan siang ini menjelaskan terkait masalah yang membatalkan wudhu. Sekarang ada permasalahan, Ustaz, kira-kira kalau seandainya bersentuhan dengan istri batal apa tidak? Paham ya? Batal apa tidak? Contohnya Mas Rizky punya istri namanya Mbak Faizah. Mas Rizky punya istri namanya Mbak Faizah. Terus Mas Rizky karena mau kerja, Mbak Faizah mau sholat duha. Kebiasaan pasangan suami istri ketika yang suami mau kerja, maka istrinya salaman. Atau mungkin pulang kerja, istri juga salaman. Atau sebaliknya, yang mau keluar rumah itu adalah istrinya salaman. Sedangkan pada kasus ini Mbak Faizah punya wudhu. Kira-kira wudhunya batal apa enggak? Setelah salaman boleh enggak langsung melanjutkan kegiatannya, yaitu sholat duha atau mungkin pegang Al-Quran, baca surah Waqiah. Maka dibahas dalam masalah ini. Secara luas penjelasannya, sebelum kepada poin pegang atau salaman dengan istri batal apa tidak, maka penjelasannya yang membatalkan wudhu yang keempat yaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Saya tegaskan lagi, bersentuhan kedua orang yang beda jenis. Satunya Mas Rizky jelas laki-laki, yang satunya Mbak Faizah jelas perempuan. Kalau Mas Faiz laki-laki. Sekarang Mbak Faizah. Oh, ini kan beda jenis. Terus keduanya di sini sama-sama nyampe pada hadas syahwat, batasan disyahwati. Bedanya kalau memang masih anak kecil, Mas Rizky pegang perempuan, salaman dengan perempuan yang masih usia 5 tahun. Ya. Atau mungkin Mbak Naura salaman dengan Mas Deren, itu enggak batal. Mosok Mbak Naura sahur sama Mas Deren. Atau sebaliknya Mas Kapit, salaman dengan Mbak Nafa umpamanya salaman. Karena itu lam yablugh hadas syahwat, tidak sampai pada hadas syahwat, maka tidak batal. Jadi yang pertama harus beda jenis, satunya laki-laki, satunya perempuan. Terus yang keduanya ini sampai pada tahap hadas syahwat, batasan disyahwati. Terus yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Nanti ada di belakang penjelasan mahram. Walaupun salah satunya ada yang meninggal. Contohnya karena memang masih kemanten baru, ya. Mas Fulan nikah dengan Mbak Fulanah. Nikah dapat 2 hari, ternyata Mbak Fulanah meninggal. Langsung Mas Fulan ini, ya, karena memang manten baru, akhirnya dia menyentuh istrinya yang sudah meninggal. Bagaimana? Maka wudhunya yang masih hidup itu batal, tapi wudhunya yang sudah meninggal tidak batal.
Jadi kalau sudah dimandikan, disucikan, terus ternyata yang suaminya masih pegang atau cium umpamanya, bagaimana? Maka yang batal itu adalah wudhunya orang yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, ini wudhunya tidak batal. Please. Selain itu ada catatan. Batal itu kalau memang tidak pakai hail. Apa hail? Hail itu penghalang. Tapi kalau memang dalam kasus tadi Mas Rizky mau kerja, sedangkan Mbak Faizah mau sholat duha punya wudhu, terus pakai hail, pakai sapu tangan, atau mungkin mukenahnya ya, atau kain atau yang lain, atau pakai tisu umpamanya, terus salaman, nggak apa-apa. Wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena tidak bersentuhan langsung, masih ada penghalangnya, entah itu kain, entah itu tisu atau sejenisnya. Paham ya? Jadi yang batalkan wudhu itu pertama harus beda jenis, satunya laki-laki, satunya perempuan. Yang kedua tidak ada hubungan mahram. Yang ketiga layak disyahwati, artinya sudah dewasa. Terus yang keempat tidak pakai penghalang seperti kain atau mungkin seperti tisu atau sejenisnya. Oh, berarti diambil dari kesimpulan ini salaman antara pasangan suami istri itu wudhunya batal. Kenapa? Karena istri itu jelas bukan mahram. Kok bisa? Buktinya dinikahi. Karena penjelasan mahram itu adalah seseorang yang penjelasan mahram di atas, man haruma nikahuha, seseorang yang haram untuk dinikahi. Nanti ada di belakang mahram itu siapa saja. Jadi karena bukan mahram, hubungan antara suami istri, karena mahram itu adalah seseorang yang haram dinikahi. Entah faktor nasab, entah faktor rodho, atau faktor musoharah. Paham ya? Nanti di belakang ini lebih jelasnya. Nah sekarang kalau ada hubungan mahram, contohnya faktor nasab. Contohnya Mas Niam punya adik namanya Mbak Naura. Terus salaman. Lah enggak apa-apa. Wudhunya enggak batal. Kenapa? Karena hubungan antara Mbak Naura dengan Mas Niam ini nasab. Kakak dan adik. Paham ya? Atau hubungan antara anak dengan orang tua. Contohnya peras, orang tua punya anak namanya Mbak Khofi. Mbak Khofi mau sekolah, salaman sama Bah mau berangkat sekolah. Oh ya nak, hati-hati, salaman dulu. Abahnya namanya Mas Pras. Gak batal wudhunya. Kenapa? Karena hubungan orang tua dengan anak. Namanya hubungan nasab ya. Hubungan orang tua dengan anak. Atau sebaliknya antara ibu dengan anak umpamanya. Dalam hal ini Mbak Jazilah ini seorang ibu, Nur Jazilah, punya anak namanya Mas Levi. Mau berangkat sekolah karena statusnya anak soleh, mau sekolah, mau ngaji, salaman dulu sama ibunya. Bu, mau berangkat. Oh ya nak, hati-hati. Maka wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena ada hubungan nasab ibu sama anak. Sekarang hubungan musyawarah. Sekarang hubungan musyawarah dan hubungan rodok nanti di belakang.